Baik, selamat pagi Bu Ibu. Untuk pemeriksaan hari ini kita akan mulai dari pemeriksaan tekanan darah ya. Baik dokter. Baik, yang pertama kita mulai dari Ibu Naya ya. Oke dok. Baik Ibu, ini untuk tekanan darahnya 150/95 mmHg. Oh, ini hipertensi Bu. Sebelumnya sebelum kehamilan apakah ada riwayat hipertensi juga? Iya dokter, saya juga rutin minum obat hipertensi. Oh, kalau begitu ini hipertensi kronis Bu. Oh iya dokter. Selanjutnya untuk Ibu Salma, silakan Ibu. Baik, Ibu, ini untuk tekanan darahnya 160/110 mmHg. Dok, saya kok ngerasa kaki saya agak bengkak ya dok? Oh, baik Ibu, ini merupakan tanda-tanda dari preeklamsia, yaitu kondisi di mana Ibu tekanan darahnya lebih tinggi daripada normal dan ini umum terjadi di masa kehamilan dan ini juga berbahaya bagi janin dan juga ibunya sendiri. Oh iya dok, saya sering merasa pusing dan pandangan jadi buram dokter. Selanjutnya untuk pasien Rena, Kita mulai tadi ya Bu. Bu ini, dok ini ibunya tiba-tiba kentang dok. Iya ya, ini eklamsia nih. Sus, tolong siapkan magnesium sulfat. Kamu amankan jalan obat. Lalu, apa sih sebenarnya hipertensi dalam kehamilan? Apa definisi dari hipertensi pada kehamilan? The American College of Obstetricians and Gynecologists mendefinisikan bahwa hipertensi pada kehamilan adalah kondisi di mana ibu hamil memiliki tekanan darah sistolik lebih dari atau sama dengan 140 dan atau tekanan darah diastolik lebih atau sama dengan 90. Secara garis besar, hipertensi dalam kehamilan terbagi menjadi dua, yaitu hipertensi yang terdiagnosis sebelum dan sesudah usia kehamilan 20 minggu. Yang pertama ada hipertensi kronis, kondisi di mana ketika ibu sudah mengalami hipertensi sebelum kehamilan dan terdiagnosis ketika usia kehamilannya kurang dari 20 minggu. Yang kedua ada hipertensi esensial, yang tidak diketahui penyebab jelasnya. Yang ketiga ada hipertensi sekunder, disebabkan karena penyebab sekunder lain, contohnya seperti penyakit ginjal. Kemudian ada hipertensi gestasional yang disebabkan murni karena kehamilan. Lalu ada preeklamsi, yaitu hipertensi yang disertai dengan kriteria preeklamsi yang sudah tertera pada tabel di samping. Yang terakhir adalah hipertensi kronis superimpos, yaitu kombinasi dari hipertensi kronis dengan preeklamsi. Hipertensi pada kehamilan ditandai dengan tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 dan atau tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa. Pada preeklamsia juga sering ditemukan edema pada wajah, tangan, dan kaki. Gejala lain dapat berupa nyeri kepala hebat, gangguan penglihatan dan sesak akibat edema paru. Keterlibatan ginjal dapat mengakibatkan proteinuria dan edema. Keterlibatan pada hati dapat menyebabkan gejala seperti nyeri pada perut kanan bagian atas dan juga merupakan tanda khas dari HELLP syndrome sebagai komplikasi berat akibat preeklamsia. Diagnosis hipertensi dalam kehamilan tekanan berat tekanan darah lebih dari sama dengan 140/90 mm Hg. Jika muncul lebih dari 20 minggu dan tidak ada proteinuria, maka menjadi hipertensi gestasional. Jika ada proteinuria atau gangguan organ, maka disebut preeklamsia. Jika ada kejang, menjadi eklamsia. Tekanan darah tinggi yang muncul kurang dari usia 20 minggu dan menetap pasca persalinan, maka disebut hipertensi kronis. Dan bila ada gejala preeklamsia, maka menjadi superimpos preeklamsia. Hipertensi pada kehamilan mulai kita laksanakan bila tekanan darah mencapai 140/90. Karena terapi ini juga terbukti menurunkan resiko preeklamsia berat dan kelahiran prematur tanpa meningkatkan resiko gangguan pertumbuhan janin. Untuk obat lini pertama, gunakan nifadipin GIS dengan alternatif metodopa, beta blocker, metoprol, bisoprol, atenolol, serta obat inhibitor juga ARB harus kita hindari. Untuk pada tekanan darah lebih dari 160/100, kondisi di emergensi, targetnya menurunkan sekitar 15-25% dalam 30 menit. Menggunakan nifadipin, metodopa, atau nitrogliserin bila ada edema paru. Untuk kehamilan normal, Vaskes primer melakukan screening preeklamsia apabila negatif, melakukan kontrol rutin apabila positif, langsung rujuk ke poliklinis. Kemudian untuk preeklamsia tanpa gejala berat yang disertai hipertensi gestasional atau hipertensi kronik, Vaskes primer melakukan rujuk ke poliklinis. Kemudian preeklamsia dengan gejala berat, Vaskes primer langsung memasang IV line, memberikan injeksi SM loading dose, dan rujuk segera. Dalam kondisi eklamsia dan komplikasi PEB seperti yang ada pada kolom merah, fasilitas primer atau general practitioner harus bisa menghentikan kejang dengan menggunakan injeksi magnesium sulfat loading dose, lalu stabilisasi dengan menggunakan oksigen, dan mempercepat rujukan.